Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadina Bunga Pratiwi dengan nomor NIM 4011808292 dari kelas ESH semester 5. Di sini saya akan menjelaskan fungsi finansial Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi dari future value atau FV. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Rumusnya sama dengan FV dalam kurung rate, NPR, min PMT, dalam kurung PV, dalam kurung type. Keterangannya, rate ini adalah suku bunga per periodenya, sedangkan NPR-nya jumlah periode, PMT-nya nilai angsuran tetapnya, dan nilai PV dan type ini bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Langsung masuk ke soal FV-nya. Doni menabung di bank sebesar 1.200.000 per tahun dengan bunga sebesar 7% per tahun. Yang ditanyakan adalah berapa total uang Doni setelah 5 tahun. Kita ketahui Doni menabung uang di bank sebesar 1.200.000. Ini masuk ke PMT-nya 1.200.000 dan NPR-nya atau yang ditanyakan adalah berapa total uang Doni setelah 5 tahun. Kita masukkan 5 di sini dan bunganya sebesar 7%. Sekarang kita masukkan rumus dari FV-nya. Sama dengan FV buka kurung rate, NPR, min PMT. Tutup kurung. Oke. Yang selanjutnya adalah fungsi Excel PV atau present value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Formulanya sama dengan PV dalam kurung rate, NPR, PMT, min FV, dalam kurung type. Rate ini sama besarnya bunga setiap periode, NPR-nya juga jumlah periode, PMT-nya adalah nilai angsuran tetapnya yang dibuat negatif agar nanti hasilnya bernilai positif. Langsung masuk ke soal PV. Doni mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 1.200.000. 1.200.000 ini masuk ke PMT-nya dengan bunga sebesar 5%, berarti rate-nya 5%. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 12 juta. 5 tahun ini masuk NPR-nya atau jumlah periodenya, dan FV-nya 12 juta. Kita masukkan rumus PV-nya sama dengan PV dalam kurung rate, NPR, PMT, min FV. Tutup kurung. Enter. Yang ketiga adalah fungsi Excel PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Fungsi ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran setiap periodenya. Formulanya sama dengan PMT dalam kurung rate, NPR, min PV, dalam kurung FV, dalam kurung type. Keterangannya rate besarnya bunga setiap periode, NPR-nya juga jumlah periode, min PV-nya ini dibuat negatif agar nanti hasilnya positif. Kita masuk ke soal PMT. Doni membeli sebuah laptop Acer seharga 4 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Dicicil selama 2 tahun. Doni membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? PV-nya ini dari kredit laptop seharga 4 juta. Rate-nya adalah bunganya 5%. NPR-nya adalah periode cicilan selama 2 tahun. Kita masukkan rumus PMT-nya sama dengan PMT kurung rate, NPR, min PV, itu kurung. Enter. Selanjutnya adalah fungsi Excel IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas.
Dalam pengembangannya, angsuran tetap atau anuitas ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga angsuran dan angsuran pokok. Bunga angsuran atau IPMT, rumusnya adalah sama dengan IPMT dalam kurung rate, periode, NPER, min PV, dalam kurung FV, dalam kurung type, dan yang kedua adalah angsuran pokok atau PPMT. Rumusnya sama dengan PPMT dalam kurung rate, periode, NPER, min PV, dalam kurung FV. Kita langsung masuk ke soal IPMT. Doni membeli sebuah laptop Acer seharga 4 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Doni membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua? Yang ditanyakan adalah pada tahun kedua, berarti ini masuk periode kedua. Dan jumlah cicilannya selama 2 tahun. NPR-nya 2, rate-nya, bunganya sebesar 5%. PV-nya harga laptop yang dibeli secara kredit sebesar 4 juta. Kita cari IPMT-nya sama dengan memasukkan rumusnya IPMT dalam kurung rate, periode, NPER, min PV. Tutup kurung. Selanjutnya adalah soal PPMT. Doni membeli sebuah laptop Acer seharga 4 juta, soalnya sama. Langsung saja kita masukkan rumus untuk PPMT-nya sama dengan PPMT buka kurung rate, periode, NPER, min PV. Tutup kurung. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi Excel NPER atau jumlah periode. Fungsi atau jumlah periode ini digunakan dari satuan pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formulanya sama dengan NPER dalam kurung rate, min PMT, PV, dalam kurung FV, dalam kurung type. Keterangannya rate juga termasuk besarnya bunga sama setiap periodenya. Min PMT ini nilai angsuran tetapnya dibuat negatif, nanti ada hasil akhirnya nanti memiliki nilai positif. PV nilai present value-nya, dan nilai FV dan type ini bersifat opsional karena bisa diabaikan apabila nanti tidak diperlukan. Langsung masuk ke soal NPR atau jumlah periodenya. Doni membeli sebuah laptop Acer seharga 4 juta. 4 juta langsung masuk ke PV-nya. PV sebesar 4 juta. Secara kredit dengan bunga 5% per tahun, berarti rate-nya 5%. Doni membayar angsuran secara tetap sebesar 1.440.000, termasuk PMT-nya sebesar 1.440.000. Dan ditanyakan adalah berapa tahun cicilan laptop lunas. Kita masukkan rumus NPER-nya sama dengan NPER dalam kurung rate, PMT, min PMT, FV. FV atau PV. Tutup kurung. Enter. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.